Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kali ini saya Alvira, mahasiswa Universitas Muslim Al-Wasliyah Medan. Saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kelemahan kurikulum mulai dari 2004, 2006, dan 2013. Pertama, kurikulum 2004. Kurikulum ini menggunakan KBK atau kurikulum berbasis kompetensi yang diartikan sebagai konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan dengan tugas-tugas yang standar performasi tertentu. Pada KBK terdapat 3 landasan teoritis, yaitu adanya pergeseran dari pembelajaran kelompok ke arah pembelajaran individual, pengembangan konsep belajar tuntas atau mastery learning, dan pendefinisian kembali terhadap bakat. Adapun kelebihan dari kurikulum 2004, yang pertama, mengembangkan kompetensi-kompetensi siswa pada setiap aspek mata pelajaran. Kedua, mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang ketiga, guru dari kewenangan untuk menyusun silabus yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah. Keempat, bentuk laporan hasil belajar yang memaparkan setiap aspek dari suatu mata pelajaran, memudahkan evaluasi dan perbaikan terhadap kekurangan peserta didik. Kelima, penilaian yang menekankan pada proses memungkinkan siswa untuk mengeksplorasikan kemampuan secara optimal. Adapun kelemahan dari kurikulum 2004, pertama, dalam kurikulum dan hasil belajar, indikator sudah disusun. Padahal indikator sebaiknya disusun oleh guru karena guru yang paling mengetahui tentang kondisi peserta didik. Kedua, konsep KBK sering mengalami perubahan termasuk pada urutan SK dan KD, sehingga menyulitkan guru untuk merancang pembelajaran secara berkelanjutan. Selanjutnya, kurikulum 2006. Pada kurikulum 2006 menggunakan KTSP, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan, merupakan kurikulum operasional yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan, serta merupakan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam seluruh jenjang dan jalur pendidikan, khususnya pada sekolah. Kelebihan pada kurikulum 2006, yang pertama, mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Kedua, mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah lebih meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. Ketiga, KTSP sangat memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitik beratkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu bagi kebutuhan siswa. Keempat, KTSP akan mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan memberatkan kurang lebih 20%. Kelima, KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan. Adapun kelemahan dari kurikulum 2006, pertama, kurangnya sumber daya manusia yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Kedua, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Ketiga, masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunannya, maupun prakteknya di lapangan. Keempat, penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak berkurang pendapatan guru. Selanjutnya, kurikulum 2013. Pada kurikulum ini lebih mirip dengan kurikulum berbasis kompetensi yang ditandai oleh pengembangan kompetensi berupa sikap, pengetahuan, keterampilan, berpikir, dan keterampilan psikomotorik dalam berbagai mata pelajaran. Pada kurikulum ini, memandang bahwa setiap peserta didik memiliki potensinya masing-masing. Prinsip kurikulum 2013, setiap peserta didik berada pada posisi sentral dan aktif dalam belajar, sehingga guru hanya sebagai fasilitatornya. Kelebihan kurikulum 2013, pertama, lebih menekankan pada pendidikan karakter,
Selain aktif dan inovatif, pendidikan karakter sangat penting yang nantinya terintegrasi menjadi satu. Kedua, tidak ada perbedaan antara anak kota atau anak desa. Ketiga, merangsang pendidikan siswa dari awal melalui jenjang pendidikan usia dini. Keempat, kesiapan terletak pada guru, karena guru harus terpacu kemampuannya melalui pelatihan-pelatihan dan pendidikan calon guru. Kemudian, kelemahan kurikulum 2013. Pertama, tidak ada keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013. Keseimbangan sulit dicapai karena kebijakan UN masih diberlakukan. Kedua, pengintegrasian mata pelajaran IPA dan IPS dalam mata pelajaran bahasa Indonesia untuk jenjang pendidikan dasar tidak tepat karena rumpun ilmu pelajaran-pelajaran tersebut berbeda. Ketiga, pemerintah seolah melihat semua guru dan siswa memiliki kapasitas yang sama dalam kurikulum 2013. Sekian penjelasan saya mengenai kelebihan dan kelemahan kurikulum mulai dari 2004, 2006, dan 2013. Jika ada kesalahan dalam penyampaian atau materi yang saya jelaskan, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.